Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Nursafitri dari PGMI 6B, Institut Pesantren Mautoliul Falah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan RPP. Nah, langsung saja kita simak videonya sampai akhir ya. Yang pertama yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran untuk satuan pendidikan sekolah dasar kelas 3 semester ganjil, tema 4 tentang peduli lingkungan sosial, subtema 1 yaitu lingkungan sosialku, muatan terpadu bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Pembelajaran pertama yang kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang tujuan pembelajaran. Nah, dengan mengamati syair lagu, siswa dapat menyimpulkan isi lagu dengan tepat. Dengan memperhatikan contoh dari guru, siswa dapat menyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta dengan benar. Sebelum siswa mengamati syair, tentunya guru akan memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana cara menyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta itu dengan benar. Kemudian siswa tersebut akan menyimpulkan isi lagu tersebut, apa yang bisa diambil dari lagu tersebut. Kemudian dengan mengamati bagian-bagian surat, siswa dapat membuat surat tanggapan pribadi dengan tepat. Nah, di dalam materi yang akan dibahas nanti itu ada surat menyurat, entah itu surat untuk teman, untuk orang tua, atau untuk sahabat. Nah, nanti akan siswa tersebut mengamati bagian-bagian yang ada di dalam surat tersebut. Kemudian dengan mengamati contoh, siswa dapat mengerjakan operasi penjumlahan pecahan uang dengan benar. Dengan membaca soal cerita, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan uang melalui strategi penjumlahan dengan benar. Nah, di dalam materi nanti matematika itu ada materi tentang penjumlahan uang. Nanti siswa tersebut akan diberikan contoh dan pengarahan kepada guru agar siswa tersebut bisa mengoperasikan penjumlahan uang, dan itu akan bermanfaat bagi keseharian masing-masing siswa, yaitu entah di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, itu akan sangat berpengaruh sekali. Kemudian dengan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, siswa dapat memiliki pemahaman akan kebenarannya sebagai makhluk Tuhan yang paling membutuhkan satu sama lain dan perlu memiliki sikap saling menghargai, peduli, santun, dan bertanggung jawab. Nah, di poin ini siswa akan mengetahui bagaimana pentingnya kita sebagai makhluk sosial. Nah, makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri atau makhluk yang memerlukan orang lain. Siswa di sini akan menyikapi ketika kita ada mungkin di lingkungan sekolah, atau lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, mengetahui kita itu sebagai makhluk sosial dan kita akan saling mempunyai rasa saling menghargai, peduli, santun, dan bertanggung jawab kepada orang lain. Kita masuk di dalam kegiatan pembelajaran, yaitu pendahuluan. Guru membuka pembelajaran dengan menyampaikan tema baru yang akan dibahas, yaitu tentang peduli lingkungan sosial. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk bertanya apa yang ingin diketahui tentang lingkungan sosial. Di sini siswa mendapatkan peran yaitu bertanya. Sebelum guru melakukan pembelajaran, guru tersebut menyampaikan tema baru apa yang akan kita bahas di dalam pembelajaran hari ini. Sebelum melakukan pembelajaran, siswa diberi stimulus guru agar bertanya apa yang akan kita ketahui untuk tentang lingkungan sosial mereka. Terus, poin yang selanjutnya yaitu jika siswa mengalami kesulitan,
Guru memancing siswa dengan mengajak mereka mengamati lingkungan sekitar. Nah, di sini siswa akan mendapat peran mengamati, yaitu mengamati tentang lingkungan yang ada di sekitar mereka dengan memancing. Maksudnya memancing di sini yaitu ketika kita kesulitan tentang mengetahui tentang lingkungan sekitar, maka guru tersebut akan memancing atau mengajak mereka untuk mengamati apa yang ada di lingkungan. Kemudian siswa menjawab pertanyaan bersama-sama. Kemudian ini siswa akan mendapati penalaran. Siswa akan menalar tentang pertanyaan-pertanyaan mungkin yang akan disampaikan oleh siswa-siswa lain. Kemudian guru akan memberikan jawaban seperti itu. Kemudian siswa berbagi pengalaman tentang siapa saja orang-orang yang ada di lingkungan mereka. Kepada siapa saja mereka pernah berbicara, siapa saja yang pernah mereka bantu dan membantu mereka, siapa saja yang pernah mereka kunjungi. Misalnya, siswa bercerita ia bertemu dengan tetangga di rumah, dengan siswa lain di sekolah, penjual dan pembeli, bertemu di pasar atau tempat perbelanjaan lainnya. Dokter bertemu dengan pasien di rumah sakit atau di puskesmas. Nah, peran siswa di sini yaitu menggali informasi. Kemudian, siswa berbagi cerita tentang tempat-tempat apa saja yang pernah mereka kunjungi. Nah, maksudnya di sini siswa itu akan bercerita apa saja lingkungan yang telah dia datangi, terus bercerita apa saja yang kejadian yang telah dialami oleh siswa tersebut, mungkin ketika waktu bertemu temannya atau ketika pergi jalan-jalan seperti itu. Kemudian dengan bantuan guru, siswa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan lingkungan sosial, yaitu tempat manusia saling bertemu dan berhubungan, saling membantu, bekerja sama, berbicara, dan lain-lain. Nah, peran siswa di sini yaitu menyimpulkan seperti bercerita tadi, mungkin bercerita tentang jalan-jalan. Nanti siswa tersebut akan memberikan kesimpulan apa saja yang ada di dalam ketika dia berjalan seperti itu. Kemudian ada kegiatan inti. Kegiatan inti yang pertama itu ayo membaca. Nah, setelah bernyanyi, beberapa siswa membaca surat untuk secara bersambung. Diawali seorang siswa, lalu guru meminta siswa berhenti dan dilakukan siswa lain. Demikian seterusnya. Siswa yang tidak mendapat giliran membaca harus menyimak dengan serius dan mengamati gilirannya atas permintaan guru. Peran siswa di sini yaitu mengamati tentang tadi. Siswa membuat surat bersambung seperti itu. Kemudian siswa yang berkebagian membaca surat akan membacakan secara lantang, dan kemudian teman yang tidak mendapatkan jatah membaca surat akan diam dan menyimak dan akan melanjutkan pembacaan surat yang selanjutnya. Kemudian siswa menanggapi surat dengan menjawab pertanyaan yang ada pada buku siswa. Nah, siswa di sini berperan untuk menalar. Kemudian ayo mengamati. Guru bertanya kepada siswa tentang apa saja yang dibutuhkan untuk berkirim surat. Nah, siswa di sini berperan untuk mencari tahu apa saja sih yang dibutuhkan untuk surat tersebut. Kemudian poin selanjutnya, siswa mengamati gambar benda-benda pos pada buku siswa. Peran siswa di sini yaitu tentang mengamati. Siswa mengamati apa saja sih benda-benda yang untuk dikirim pos seperti itu. Jika memungkinkan, guru akan membawa benda-benda pos yang asli. Nah, pasti untuk lebih mengerti, guru itu bisa memberikan benda-benda asli apa saja yang ada di dalam pos atau surat yang untuk mengirim di pos seperti itu. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu ayo menulis. Nah, siswa itu mengingat kembali bagian-bagian surat pribadi. Peran siswa yaitu menalar
yaitu siswa itu akan mengingat apa-apa saja sih yang ada di surat dan untuk dikirim lewat pos, bagian-bagian apa saja, seperti itu. Selanjutnya yaitu siswa berlatih menulis surat pribadi tentang teman bermain. Setelah mengamati, setelah mengambil kesimpulan, siswa tersebut akan mencoba untuk membuat surat sendiri, seperti itu. Terus kemudian surat bisa ditujukan kepada orang tua. Surat yang telah dibuat tadi kemudian diserahkan atau diperlihatkan kepada orang tua agar anak dan orang tua itu saling berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya yaitu ayo berlatih. Nah, di sini siswa mengerjakan latihan memecahkan masalah terkait uang yang harus dikeluarkan untuk membeli sejumlah benda pos. Nah, peran siswa di sini yaitu menalar berapa uang yang akan dikeluarkan untuk membeli beberapa jumlah untuk benda pos. Tadi kan sudah diberitahukan ke materi matematika, dan di situ ada penalaran di mana cara menghitung uang dan itu akan sangat berharga untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian poin selanjutnya yaitu ayo lakukan. Kegiatan terakhir pada hari itu adalah siswa berlatih kekuatan otot tangan. Mereka membutuhkan otot yang kuat agar dapat menolong teman seperti yang dilakukan teman-teman lainnya. Siswa diminta menggunakan pakaian olahraga dan mencari teman untuk melakukan kegiatan melatih kekuatan otot tangan dengan secara berpasangan. Sebelum kegiatan dimulai, siswa mengamati gambar dan menyebutkan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk melatih kekuatan otot tangan. Siswa di sini berperan untuk menalar. Menalar yaitu ketika melihat gambar di buku siswa, kemudian siswa tersebut akan bisa mengamati lalu mengambil kesimpulan apa yang ada di buku siswa tersebut. Kemudian siswa tersebut akan mengaplikasikannya. Siswa kembali mengamati gambar yang ada pada buku teks pelajaran tentang cara melakukan kegiatan tersebut. Nah, peran siswa di sini yaitu mencoba. Setelah siswa tersebut mengamati, mengaplikasikan, terus siswa tersebut akan mencoba secara langsung apa yang telah mereka pelajari tentang kekuatan otot tangan tersebut. Kemudian siswa berdiri saling berhadapan dengan pasangan masing-masing. Kemudian mereka bersama-sama berlatih saling mendorong tangan, saling mendorong bahu dan gerobak dorong di halaman sekolah. Kemudian siswa tersebut itu akan melakukan pembelajaran secara langsung seperti tadi berolahraga, melakukan permainan gerobak dorong atau lain-lain, dan dilakukan di halaman sekolah maupun di lapangan sekolah. Kemudian di kegiatan penutup, kegiatan hari ini diakhiri dengan menyimpulkan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia untuk saling menyayangi dan peduli kepada orang lain. Manusia saling membutuhkan dan tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu menjalin hubungan dengan manusia lain, saling membantu dan bekerja sama. Karena itu, manusia harus memiliki tubuh yang sehat dan kuat agar dapat berharga untuk orang lain. Kesimpulannya di sini yaitu siswa akan mengerti tentang keseluruhan yang dimaksud dengan makhluk sosial. Makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya seseorang, atau manusia yang mempunyai kecenderungan kebutuhan kepada orang lain, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling sopan santun, seperti itu. Kemudian ada penilaian. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, presentasi, dan unjuk kerja atau karya yang dilakukan oleh siswa dengan rubrik penilaian.
Sekian presentasi rencana pelaksanaan pembelajaran dari saya atau yang biasa disebut dengan RPP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.